Selamat siang menjelang sore. Berjumpa kembali kita di hari ini dengan channel Cerpen Metropolis. Semoga dalam kesempatan hari ini, di dalam perjumpaan kita hari ini, kita semuanya dalam keadaan yang selalu sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apa. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal berapa ini hari ini? Tanggal 11 September 2022. Semoga hari ini semuanya mempunyai hari-hari yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai admin daripada Cerpen Metropolis akan berbagi kepada teman-temanku semuanya yang selalu setia maupun yang baru menemukan channel ini. Jadi hari ini saya ingin berbagi satu cerita di mana ini seorang manajer sebuah bank, yaitu yang bernama Kirana, ini mendapatkan tugas keluar kota atau ke luar pulau, yaitu ke Pulau Dewata, Bali, yang mana tugas itu dilakukannya bersama dengan bos dan satu rekannya, yaitu bosnya ini bernama Bram dan rekannya itu bernama Sartika. Dan pada saat di Pulau Bali inilah awal mula si Kirana ini pada akhirnya mendapatkan suatu kenangan dari Bram ini. Berbeda dengan Sartika ya. Sartika ini sudah berkali-kali rupa-rupanya dengan si Bram ini. Dan seperti apakah awal mula daripada kejadiannya ini? Kok mungkin teman-teman berpikir kok terlalu mudahnya ya, hanya dengan menjalankan tugas di luar kota kok sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi supaya teman-temanku tidak penasaran ya, itu saran saya ini supaya dibaca, diikuti alur ceritanya ini dari awal hingga selesai ya, supaya tidak bertanya-tanya lagi ya, seperti itu. Dan semoga cerita yang saya bagikan dalam kesempatan hari ini dan juga saya berikan latar belakang pemandangan yang sangat indah seperti ini, semoga ini menjadi satu suguhan yang disenangi, yang membuat teman-temanku semuanya merasa terhibur dan juga merasa mendapatkan satu informasi ya. Informasinya apa? Ya, informasinya adalah masih seputaran area yang ada di pedesaan.
Ya, semoga saja teman-temanku semuanya tidak akan pernah merasa bosan, ya, tidak akan pernah merasa bosan dengan pemandangan-pemandangan yang selalu saya bagikan ini masih seputaran alam pedesaan, ya, dikarenakan memang saya ini tidak atau belum bisa untuk pergi ke Pulau Bali seperti yang dilakukan oleh si Kirana dan rekannya, yaitu Sartika dan juga si Bram ini. Ya, mudah-mudahan saja doanya dari teman-teman semuanya pada akhirnya nanti saya sebagai kreator ini mendapatkan kesempatan untuk berlibur ke sana, mendapatkan rezeki yang banyak sehingga bisa berlibur ke sana, dan kemudian saya akan merekam apa saja yang ada di sana, keindahan-keindahannya apa yang ada di Bali itu, ya. Nanti ya barangkali namanya juga masih sedang berangan-angan, sedang bermimpi-mimpi, ya, seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah bapak petaninya ini sedang menggarap lahan, ya, mengerjakan lahan untuk ditanami padi, ya. Kalau yang di depan tadi kan itu yang sudah tertanami. Nah, kalau yang ini adalah proses daripada pengerjaan pembuatan lahannya itu, ya. Jadi seperti inilah kehidupan yang ada di desa, ya teman-temanku semuanya. Sehingga untuk teman-teman yang saat sekarang ini hanya tahu bahwasanya padi itu ditanamnya itu seperti apa sih prosesnya, kok bisa enak seperti ini kalau sudah menjadi nasi. Nah, inilah yang ingin saya bagikan informasinya. Dan untuk teman-teman yang sudah tahu, ya mohon maaf, pasti ini ada yang belum mengetahuinya, pasti, terutama itu yang tinggalnya itu di perkotaan yang sangat ramai sekali, yang tidak ada area persawahan. Pasti kalau tinggalnya di sana dari lahir sampai besar, yang mana di areanya itu tidak ada persawahan, kemudian belum pernah pergi ke luar kota ataupun berlibur ke Pulau Bali dan lain sebagainya yang ada area persawahannya, ya maklum saja kalau belum pernah mengetahui prosesnya seperti apa. Ya kan, tetapi pasti kita semua pada saat bersekolah, ya, pada saat bersekolah itu pasti sudah mendapatkan yang namanya itu pelajaran, ya, pelajaran tentang proses-proses alam, ya, tentang proses-proses alam, ya. Salah satunya proses daripada penanaman padi, ya, dari penggarapan lahannya itu seperti apa, ya, itu yang bisa dilakukan dengan menggunakan cangkul, atau yang seperti yang barusan kita lihat, yaitu dengan menggunakan alat yang lebih modern, yaitu sebuah traktor, ya. Jadi seperti itu. Tetapi kan itu hanya melalui teori, ya, melalui teori, dan untuk prakteknya tentu sangat banyak sekali yang belum pernah mempraktekkannya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa saya mengatakan hal yang demikian, dikarenakan pada saat sekitar 3 tahun yang lalu itu, terus terang saja saya ini masih menjadi seorang tour guide yang ada di Pulau Bali sana. Nah, dan kalau teman-teman mengatakan, loh kenapa kok videonya tidak ada, misalkan gitu. Jadi 3 tahun yang lalu itu saya belum kepikiran, ya,
untuk membuat yang seperti ini. Nah, itulah yang namanya keadaan ya teman-teman. Seandainya pada saat saya ini sudah menggeluti yang namanya YouTube ya, kemudian mengetahui yang seperti ini ternyata bisa dibagikan untuk orang lain, dan ternyata orang lain pun bisa menerima, bisa menyenanginya ya, itu tentu dulu akan saya rekam, akan saya videokan, kemudian saya bagikan ya, seperti itu. Tetapi karena kondisinya ini sekarang ini di Jawa ya seperti ini, jadi seperti ini bapaknya ini menggarap lahan sawahnya ini dengan menggunakan cangkulnya ya, tidak menggunakan traktor, dikarenakan mungkin petak-petaknya ini agak kecil-kecil ya, sehingga tanggung mungkin kalau menggunakan traktor. Kemudian kalau teman-teman bertanya, loh kenapa tidak dibuat yang besar saja, yang luas saja? Dikarenakan ini lahannya, areanya itu miring ya, miring atau berundak-undak. Jadi kalau dia dibuat melebar itu tentunya dia miring. Nah, kalau sudah miring tentu airnya tidak akan bisa berhenti, dikarenakan harus membuat apa namanya itu, kalau di saya itu namanya galengan. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin dinamakan dengan pematang ya, pematang sawahnya itu sangat tinggi kalau dibuat rata kemiringannya, karena untuk menahan supaya airnya itu tidak tumpah ya, karena air itu kan kita tahu sendiri, air ini mengikuti dataran yang rendah ya, jadi ya dari tempat yang tinggi dia turun ke tempat yang rendah, sehingga yaitu tadi petak-petak sawahnya itu dibuat kecil-kecil supaya airnya ini bisa diam, bisa tertampung, kemudian padi-padinya bisa tumbuh subur seperti yang kita lihat di depan ini ya. Jadi seperti itu, karena ini memang daerahnya daerah pegunungan ya, sehingga sawahnya ya posisinya ya seperti ini. Tetapi ini masih syukur alhamdulillah sekali, biarpun areanya yang seperti ini ternyata masih bisa untuk ditanami dengan tanaman padi ya. Karena kita tahu tanaman padi itu sangat membutuhkan banyak air. Kalau tidak ada airnya, dia ini akan mati atau tidak bisa tumbuh, tidak bisa hidup ya. Karena karena padi ini sangat tergantung sekali pada adanya air ya. Berbeda dengan jenis-jenis tanaman yang lain seperti singkong, kemudian cabai, ada juga terong dan lain sebagainya, itu tidak begitu memerlukan air. Memerlukan sih memerlukan, tetapi dia tidak perlu banyak seperti hanya yang diperlukan oleh tanaman padi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya daerah-daerah yang seperti ini ya, di pegunungan ini biasanya pada saat dia sudah mulai mendekati musim kemarau ya, itu mereka tidak lagi menanam tanaman padi, tetapi mereka menanam tanaman palawija ya, palawija ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Misalkan tuh ada terong, ada kedelai, ada kacang hijau, atau mungkin apa ya, ya semacam terong,
cabai, kemudian kacang panjang, atau bahkan ke kacang tanah atau kacang cino. Kalau yang di Jawa itu mengatakan kacang cino. Kemudian kalau di daerah Karawang sana itu menyebut dengan sebutan suuk. Nah, kalau di Amerika mungkin disebutnya dengan penut ya, seperti itu. Jadi beda nama tetapi bentuk, wujud dan rasanya tetap sama saja ya. Rasanya ya tetap kacang tanah. Jadi seperti itu teman-temanku. Oke teman-temanku semuanya, itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Semoga teman-temanku mendapatkan satu hiburan, satu informasi ya barangkali. Dan kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kemudian yang baru menemukan channel ini, saya harapkan bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan untuk teman-temanku semuanya yang sudah lama sekali ya, dari awal sampai sekarang masih terus mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dikarenakan tanpa dukungan dari teman-temanku semuanya, apa yang saya lakukan ini tentu tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berkembang ya. Jadi teman-temanku semuanya adalah penentu daripada berkembangnya channel yang saya miliki ini. Makanya saya sampaikan di sini sangat terima kasih ya, banyak-banyak terima kasih yang saya ucapkan untuk semuanya tanpa terkecuali. Jadi saya bisa berharap dan berdoa semoga teman-temanku semuanya dimanapun berada selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala pekerjaannya ya, dimudahkan segala rizkinya ya, sehingga kita semuanya bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri maupun untuk kebutuhan keluarga, baik untuk makan, sekolah, dan kalau bisa ya untuk beli mobil, bahkan kalau bisa untuk berlibur ke Pulau Bali seperti yang dilakukan oleh Kirana ini. Oke teman-temanku semuanya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih.